wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Saya Agustin Fitria Kartikasari dari SMP Negeri 1 Kudus. Saya Wismawati dari YDN Kromong. Saya Yuliatin dari TK Al-Ghofar. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Wiwit. Selamat siang Tika. Selamat siang Bu Wiwit. Gimana nih kabarnya Bu Wiwit? Senang nih ketemu sama Bu Wiwit. Alhamdulillah Bu, saya baik-baik saja. Tika sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Wiwit, saya juga sehat dan dalam keadaan yang baik ini Bu. Baik Bu Wiwit, langsung saja sebelum kita mulai kegiatan atau proses kegiatan coaching yang akan dilakukan oleh Bu Wiwit sebagai coach dan Bu Yuli sebagai coaching. Di sini saya berperan sebagai observer atau pengamat dari Bu Wiwit nanti yang akan melihat proses jalannya kegiatan coaching yang akan dilakukan oleh Bu Wiwit bersama Bu Yuli selaku coaching, gitu ya Bu Wiwit ya. Namun Bu Wiwit sebelum memulai kegiatan coachingnya ada beberapa hal nih yang perlu saya sampaikan kepada Bu Wiwit. Yang pertama tentang rubrik penilaian dalam observasi saya, agar Bu Wiwit juga tahu apa saja yang nantinya akan saya amati, begitu ya Bu ya. Karena rubrik penilaian ini nantinya akan menjadi acuan saya, begitu Bu ya, dalam mengamati kegiatan coaching yang dilakukan oleh Bu Wiwit nanti. Jadi saya di sini berharap selama proses coaching nanti Bu Wiwit sudah memiliki prinsip sebagai coach, antara lain yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi seorang coaching, gitu ya Bu ya. Dan tentunya Bu Wiwit juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching ini, antara lain present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, gitu ya Bu ya. Nah tentunya dengan teknik rasa, dan juga saya harapkan nanti dalam proses percakapan Bu Wiwit ketika melakukan proses coaching jangan lupa untuk menerapkan alur tirta, begitu ya Bu ya. Antara lain alur tirta ini ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Itulah rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam proses coaching Bu Wiwit dengan coaching yaitu Bu Yuli, begitu ya Bu. Secara garis besar bisa dipahami Bu Wiwit? Ya, siap tidak paham. Alhamdulillah. Baik Bu Wiwit, kalau begitu selanjutnya ini sebelum dimulai untuk proses coachingnya atau kegiatan praobservasinya nih Bu, saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan pada Bu Wiwit. Boleh ya Bu ya? Oh iya silakan Bu Tika, silakan. Baik Bu Wiwit, pertanyaan yang pertama nih, dari ketiga kompetensi coaching ini, kompetensi mana nih? Kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Bu Wiwit kembangkan dalam proses percakapan nanti Bu? Itu kan ada 3 Bu ya, ada kesadaran penuh, ya, ada yang satu mendengarkan dengan aktif, dan yang satu ada pertanyaan berbobot, jadi 3 ya. Dan yang ingin saya kembangkan ini secara spesifik itu yang kehadiran penuh Bu Tika, supaya saya bisa fokus dalam mendengarkan permasalahan yang diceritakan oleh coach, sehingga saya bisa membuat pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi coach dalam menemukan solusi dari masalahnya ketika. Luar biasa sekali Bu Wiwit. Jadi di sini Bu Wiwit spesifiknya dari ketiga kompetensi coaching itu tadi Bu Wiwit ingin yang paling spesifik gitu ya Bu. Itu Bu Wiwit ingin yang ini ya, kehadiran penuh begitu ya Bu ya. Luar biasa sekali Bu Wiwit. Jadi
Baik Bu Wiwit, berarti kehadiran penuh inilah yang akan menjadi kunci dalam menggali jawaban dari kunci, begitu ya Bu ya. Kira-kira nih Bu Wiwit, indikator tercapaiannya itu apa saja Bu? Indikatornya adalah yaitu saya fokus pada saat coach itu menjawab, dan saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu kepada coach. Baik, bagus sekali nih Bu. Yang sudah dilakukan oleh Bu Wiwit ini tadi sudah bagus sekali, dan juga ini Bu, pertanyaan terakhir nih ya Bu ya, perihal indikator tercapaian tadi yang sudah Bu Wiwit sampaikan tadi ya. Kira-kira indikator ketercapaian apa nih yang ingin Bu Wiwit tuju dalam proses coaching nanti? Baik, ketika indikator ketercapaian yang ingin saya tuju, yaitu yang pertama adalah bahwa nanti saat proses itu saya menerapkan alur data secara runtut, dan kemudian saya akan menggali ide-ide dari coach agar dia menemukan solusi dari setiap masalah yang dihadapinya. Bagus sekali Bu Wiwit. Baik Bu Wiwit, itu saja pertanyaan praobservasi yang saya ajukan. Selamat melaksanakan proses coaching Bu Wiwit dengan Bu Yuli sebagai coach ya Bu Wiwit. Semoga nanti berjalan dengan lancar dan juga baik. Saya ucapkan selamat siang dan terima kasih atas waktu yang telah diberikan Bu Wiwit. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Wiwit. Alhamdulillah, senang sekali kita bisa berjumpa lagi. Alhamdulillah Bu Wiwit, kabar saya baik, sehat. Bagaimana dengan Bu Wiwit kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat. Jadi kemarin ini yang mau diceritakan kemarin katanya. Iya ini Bu Wiwit. Begini Bu Wiwit, akhir-akhir ini ada beberapa permasalahan ini Bu Wiwit di sekolah saya ya. Anak-anak itu masih banyak yang membuang sampah sembarangan itu terlihat kemarin saat saya menggantikan salah satu guru kelas yang tidak masuk karena sakit. Itu pas istirahat itu setelah anak-anak makan jajan itu kok masih banyak yang membuang sampahnya ke sembarangan, apalagi di meja Bu Wiwit. Kalau dilihat mata kan itu gak sedap begitu Bu Wiwit. Oh, jadi begitu ya Bu Wiwit. Jadi untuk perbincangan kita hari ini akan membahas tentang anak-anak sendiri yang suka membuang sampah sembarangan. Betul. Saya sangat memahami bagaimana keadaan Bu Wiwit ya. Nah, Bu Wiwit sebelum kita mencari solusi, apakah Bu Wiwit mengetahui nggak kira-kira ini apa yang menyebabkan mereka itu membuang sampah sembarangan? Iya, menurut observasi saya ya Bu Wiwit, selain malas anak-anak itu kayaknya ini kesadaran dirinya itu kurang Bu Wiwit. Mereka itu tidak tahu akan dampaknya sampah itu ketika numpuk dan berserakan itu menyebabkan penyakit. Saya kira seperti itu, kesadaran dirinya mereka itu kurang seperti itu Bu Wiwit. Ya. Jadi permasalahannya di sini adalah anak-anak itu kurang sadar untuk menjaga kebersihan di lingkungan. Kemudian selain kurangnya kesadaran ini dari mereka ini, kira-kira apalagi ini penyebabnya ini? Ini mungkin anak-anak itu tidak tahu ya Bu Wiwit, kalau dampaknya dampak buruknya ketika terjadi banyak sampah berserakan itu kan banyak lalat ya Bu Wiwit ya. Mungkin mereka belum tahu dampaknya ketika banyak sampah berserakan itu akan menyebabkan penyakit. Jadi anak-anak itu perlu wawasan dampak-dampak seperti itu Bu Wiwit. Memang ya Bu Wiwit, anak zaman sekarang itu perlu intens perihal menyadarkan mereka terkait akan pentingnya kebersihan dia. Nah, ini kurangnya kesadaran dari anak-anak ini, kemudian mereka juga tidak tahu dampaknya ya Bu ya, akibatnya apa apabila mereka membuang sampah sembarangan. Dari beberapa permasalahan yang sudah diceritakan Bu tadi, menurut
Jadi apa sih langkah-langkah yang cocok atau rencana solusi yang cocok untuk mengurangi atau bisa menghapus ketidaksadaran mereka untuk memilah sampah? Ya, ini mungkin kemarin saya itu punya rencana ya Bu ya. Mungkin di sela-sela pembelajaran nanti rencana saya itu akan saya selipkan beberapa video-video terkait dengan sampah, membuang sampah pada tempatnya seperti itu ya, dampak-dampaknya seperti apa itu nanti rencananya saya akan masukkan dalam video-video pembelajaran seperti itu Bu ya. Jadi ada rencana solusi yaitu memintakan video ya Bu ya, betul. biar contohnya lebih nyata ya. Kemudian juga kira-kira apakah itu mempunyai solusi lain agar dampak ini dapat dirasakan seluruh kelas, sehingga satu sekolah juga lingkungan itu merasakan dampak ini Bu. Ya. Rencana saya juga ini dalam waktu dekat kan kita sudah punya rencana untuk proyek kita ya Bu ya. Nah ini alangkah baiknya ini mungkin akan saya terapkan P5-nya itu dengan dauran sampah itu Bu. Rencana saya itu berarti untuk program-program inginnya saya anak-anak membuang sampah pada tempatnya itu nanti saya masukkan ke dalam proyek saya P5 seperti itu Bu. Jadi rencana saya nanti kita akan mengangkat tema besar kita Aku Sayang Bumi seperti itu Bu. Bagus sekali ya Bu Yuli. Terkait solusi yang sudah Ibu rencanakan ini sangat luar biasa. Namun solusi ini juga tentunya butuh sebuah komitmen sendiri dari Bu Yuli ya. Nah, kira-kira komitmen apa ini yang akan Bu Yuli lakukan agar semua rencana itu bisa berjalan dengan baik Bu? Dan tentunya komitmen itu juga tentu Ibu tidak bisa menjalankan sendiri ya Bu ya. Ibu tentu membutuhkan dukungan dari lingkungan dan juga orang-orang di sekitar diri ya. Kemudian dukungan seperti apa yang Ibu harapkan untuk bisa membantu Ibu dalam masalah ini? Ya betul sekali Bu. Tentu kita harus punya komitmen ya Bu ya. Mungkin rencana saya ini saya akan berkolaborasi dengan ibu-ibu atau rekan sejawat saya yang ada di sekolah. Saya akan ini mengingatkan terus-menerus dan membuat kesepakatan kelas ya Bu ya, atau kesepakatan sekolah, sehingga nanti ketika ada anak-anak yang melanggar kita akan mungkin mengadakan segitiga restitusi seperti itu Bu. Dan untuk P5 mungkin nanti saya akan mencari CP-CP yang indikator yang cocok untuk ketercapaian ketika proyek P5 akan saya jalankan seperti itu Bu. Luar biasa sekali Bu menerapkan sebuah solusi ke dalam sebuah tema dalam lingkungan ini Bu. Nah sekarang Bu setelah kita bercakap-cakap saya kemudian bercerita tentang permasalahan terkait anak didiknya Bu tadi yang kurang sadar membuang sampah, kemudian Bu juga memaparkan penyebabnya, dan kemudian ternyata itu juga sudah memikirkan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Saya yakin itu semuanya bisa diatasi oleh diri. Nah sekarang ini setelah nggak sadar, Ibu Yuli ini sudah menemukan solusi dari masalah Bu Yuli tadi. Terima kasih ya Bu ya. Ya Bu Yuli ya, saya juga ikut merasa senang melihat Bu Yuli sekarang sudah bisa tersenyum dengan ikhlas ya. Dan nanti saya juga perlu ini Bu dokumentasi dari penerapan yang dilakukan oleh Bu Yuli. Ya, tidak menyadari ya Bu ya, hasil percakapan kita tadi ternyata saya juga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih ya Bu ya hari ini ya Bu. Terima kasih Bu Yuli, semoga sukses dengan segala aksinya dan semoga program P5-nya juga sukses. Amin.
Dan saya akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Win. Assalamualaikum Bu Bibit, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Tika, selamat siang juga. Ketemu lagi nih kita Bu Bibit setelah proses kucing yang tadi Bu Bibit lakukan bersama Bu Juli tadi ya Bu ya. Jadi ini adalah percakapan pasca observasi. Sebelum saya masuk ke obrolan kita pasca observasi, saya ingin menanyakan nih, gimana perasaannya Bu Bibit setelah melakukan kucing dengan Bu Juli tadi sebagai kucingnya? Rasanya ya saya senang ikut, senang ya. Saya bisa membantu atau secara nggak sadar bisa membantu Bu Yuli menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Bagus, jadi Bu Wiwit merasa senang begitu ya Bu ya. Baik Bu Wiwit, tadi saya sudah mengamati proses kucing antara Bu Wiwit dengan Bu Yuli selaku kucing dari awal sampai dengan akhir tadi ya Bu ya. Ini sudah ada beberapa catatan nih dari saya Bu. Namun sebelum saya sampaikan catatan-catatan dari saya nih Bu, saya ingin menanyakan beberapa hal pada Bu Wiwit nih. Boleh ya Bu ya? Pertanyaan pertama Bu Wiwit, apa saja yang sudah Bu Wiwit lakukan pada saat melakukan kucing terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Bu Wiwit tadi? Baik Bu Tika, untuk yang saya lakukan di kucing tadi, saya sudah menerapkan prinsip kucing yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi dari Bu Yuli tadi. Kemudian untuk kompetensi inti ya saya sudah menerapkan kesadaran kehadiran penuh kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan juga saya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan juga saya sudah menerapkan menggunakan alur TIRTA, mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan juga tanggung jawab. Ini bagus sekali loh Bu, luar biasa Bu Wiwit ini. Baik Bu, jadi yang sudah Bu Wiwit sampaikan itu tadi memang sesuai dengan hasil catatan saya nih Bu. Jadi di catatan saya Bu Wiwit memang sudah menerapkan nih prinsip dari prinsip kucing ini. Yang pertama ada kemitraan. Nah di sini di catatan saya nih Bu, Bu Wiwit sudah melakukan obrolan dengan Bu Yuli itu seperti setara gitu Bu ya, tidak ada strata atau perbedaan strata gitu. Jadi ini sesuai dengan prinsip kemitraan. Kemudian Bu Wiwit juga melakukan prinsip atau proses kreatif di mana Bu Wiwit ini berusaha menggali kreativitas dari Uci atau Bu Yuli tadi untuk mengeluarkan tentang atau untuk menjabarkan gitu ya Bu berbagai solusi-solusi terkait masalah yang dihadapi oleh Bu Yuli tadi. Kemudian di catatan saya juga nih Bu Wiwit juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi seorang kucing. Jadi tadi ada menggali gitu pertanyaan yang sesuai dengan alur kita gitu. Oh ya Bu, kan ada 3 kompetensi nih tadi yang ingin Bu Wiwit kembangkan, yaitu present, kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan juga tanggung jawab. Gitu ya Bu ya. Dari hasil observasi yang sudah saya catat ini Bu, ini tadi hal itu juga sudah dilakukan oleh Bu Wiwit dan juga sudah terlaksana dengan baik oleh Bu Wiwit. Dan yang paling penting nih Bu, dari proses tadi saya juga mencatat bahwa Bu Wiwit sudah melakukan percakapan sesuai dengan alur TIRTA, di mana Bu Wiwit tadi memulai dengan tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi dan juga tanggung jawab. Alhamdulillah secara gambaran umum dari catatan saya, Bu Wiwit ini sudah melaksanakan proses kucing dengan sangat baik loh Bu ini. Ya sama-sama Bu Wiwit. Baik Bu Wiwit, ini pertanyaan terakhir nih Bu Wiwit ya. Jadi berdasarkan hasil kucing tadi, ini Bu untuk kedepannya, kira-kira tadi kan Bu Wiwit sudah disampaikan di pra observasi bahwa
Bu Wiwit itu spesifiknya dari prinsip kucing tadi yang ingin kompetensi kucing tadi yang ingin Bu Wiwit kembangkan adalah kehadiran penuh begitu ya Bu ya. Nah, kira-kira nih kompetensi apalagi ke depannya yang ingin Bu Wiwit kembangkan berdasarkan proses kucing ini tadi. Baik, ketika untuk saya yang sekarang ini kompetensi yang akan saya kembangkan adalah membuat pertanyaan berbobot karena tadi saya merasa belum maksimal dalam memberikan pertanyaan berbobot. Saya akan banyak berlatih lagi untuk membuat pertanyaan bobot lagi. Dan saya harapkan nanti saya akan dengan membuat itu saya akan menggali potensinya lebih maksimal lagi. Bagus sekali ini Bu Wiwit ya, luar biasa loh Bu Wiwit ini. Jadi membuat pertanyaan berbobot menjadi harapan dari Bu Wiwit agar lebih bisa dikembangkan ke depannya begitu ya Bu ya. Dan saya juga berharap nih Bu, apa yang menjadi harapan Bu Wiwit ini bisa segera terrealisasi begitu. Tidak hanya potensi ini juga tentunya, tapi juga potensi yang lain bisa Bu Wiwit kembangkan terus agar semakin tajam gitu ya ketika memberikan sebuah pelayanan kucing terhadap mitra atau kucing. Saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Bu Wiwit agar nanti ke depannya ketika memberikan proses kucing bisa sesuai dengan paradigma kucing yang Ibu Wiwit harapkan gitu ya Bu ya. Terutama pada penyampaian atau pelayanan khusus, Bu Wiwit tetap berpegang teguh pada alur tirta ini ya Bu ya. Terima kasih Bu Wiwit, itu tadi hasil observasi atau catatan saya dari kegiatan Bu Wiwit coaching yang dilakukan oleh Bu Wiwit tadi. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan dan juga kesempatannya saya sebagai observer nih dari kegiatan coaching Bu Wiwit ini. Semoga Bu Wiwit nanti kompetensi-kompetensi Bu Wiwit itu semakin berkembang dan juga menjadi coach yang the best, pokoknya terbaik gitu untuk Bu Wiwit ya. Terima kasih Bu Wiwit karena percakapan kita ini sudah selesai dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ketika sama-sama kita. Assalamualaikum.